Rusia tidak pernah menduganya. Saat pasukan Putin bersiap untuk serangan lagi di Oblast Sumy, sesuatu muncul di langit di atas sana. Tak terlihat dan berbahaya, yang dikirim Ukraina adalah perpaduan antara baja Soviet dan teknologi gabungan Amerika Serikat serta Prancis. Para calon penjajah tak bisa mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi. Serangan mematikan menghancurkan serangan Rusia sebelum sempat dimulai. Ada sentuhan ironi yang halus di dalamnya. Serangan itu memakai platform era Soviet yang dulu dianggap usang oleh Rusia. Ukraina membuktikan keusangan itu tergantung penilaian masing-masing. Jika Ukraina yang menilai, yang dulu dianggap usang bisa jadi baru kembali. Yang dulu dianggap tak berguna, kini jadi iblis mematikan di langit. Kami menuju ke desa Rajivka, atau lebih tepatnya beberapa kilometer dari desa di Sumy itu, tempat komandan Rusia merencanakan strategi. Sebuah serangan akan diluncurkan ke desa itu, yang cukup kuat merebut pemukiman itu. Mungkin dengan maksud menggunakannya untuk memajukan tujuan Putin di Sumy. Oblast Ukraina ini sangat berarti bagi Rusia. Sumy, yang terletak di perbatasan Ukraina-Rusia, telah lama diincar Putin untuk dijadikan zona penyangga. Rusia akhir-akhir ini terus mendorong pembentukan zona itu. Menurut laporan UKRI Inform, April 2026, pasukan negara itu mencoba merebut desa di perbatasan. Dalam dunia ideal Rusia, barisan besar pasukan Rusia akan membentang dari satu ujung oblast ke ujung lain, memastikan Ukraina tidak lagi melakukan invasi balasan yang memalukan seperti yang terjadi di Kursk pada Agustus 2024. Dengan penyangga itu, Rusia bisa mengerahkan tentara yang selama ini dikorbankan dalam penggiling daging di Sumy untuk bertempur di timur. Rusia berusaha merebut Donetsk dan akhirnya Donbas. Namun rencana terbaik Rusia seringkali berantakan, dan saat pasukan Rusia bersiap untuk menyerang Rajivka, Ukraina sudah mengawasi semuanya. Ukraina mengawasi saat Rusia bergerak. Pasukan penyerang didukung drone serang dan pengintai, berada tepat di belakang perbatasan di Tyokino yang merupakan bagian dari wilayah Kursk. Ukraina menyaksikan semuanya secara langsung, didukung citra satelit yang diterima pasukan hampir secepat citra itu diambil, memangkas siklus penargetan negara itu hingga 90%. Saat pasukan Rusia mulai bergerak, Ukraina segera menyiapkan serangannya sendiri. Saluran Telegram Sunflower yang melaporkan serangan yang akan terjadi menjelaskan caranya. Musuh dengan dukungan UAV mencoba bergerak dari Tyokino menuju Rajivka. Para pejuang TRO mendeteksi tepat waktu dan membimbing pesawat ke tempat berkumpulnya kelompok penyerang dan peluncur UAV, kata saluran tersebut. Ukraina menunggu para penjajah Rusia berkumpul dan memulai manuver mereka. Kemudian, Ukraina menyerang. Namun, Ukraina tidak menyerang dengan drone jarak menengah yang biasanya menghancurkan logistik dan pasukan Rusia di wilayah lain. Kali ini, kerusakan dilakukan oleh pesawat yang dianggap usang, sebuah MiG-29 terbang ke udara. Itu saja mungkin bukan masalah, namun pesawat era Soviet ini tak berniat mendekat ke jangkauan calon penyerbu. Pesawat tetap berada di jarak aman. Dari sana, pesawat itu meluncurkan senjata gabungan Amerika dan Prancis untuk menghancurkan tentara Rusia. MiG-29 Ukraina menembakkan bom diameter kecil GBU-39 buatan Amerika Serikat dan bom ASM Hammer buatan Prancis. Rusia mencoba mencegat bom-bom udara tersebut. Militarnya melaporkan bahwa para penjajah menembakkan 4 rudal pertahanan udara ke satu saja senjata barat. Semua rudal tersebut meleset. Rusia berharap mereka tidak meleset, dan rekaman serangan balasan menunjukkan alasannya. Video 32 detik dari Sunflower menampilkan kekuatan senjata barat Ukraina yang menghantam pasukan Rusia yang maju. Kita melihat beberapa ledakan besar yang mengirimkan kepulan asap ke langit saat pasukan Rusia yang mengira mereka aman justru dilumpuhkan. Mereka sama sekali tidak menyadari hal ini sampai bom-bom Ukraina hampir mengenai mereka. Serangan yang direncanakan ke Rajivka sama sekali tidak terjadi. Itu mustahil terjadi. Pasukan Rusia sibuk menangani dampak serangan Ukraina di belakang garis pertahanan. Desa itu tetap bertahan dan zona penyangga yang diinginkan Putin di Sumy harus menunggu jika zona itu benar-benar akan ada. Menurut media United 24, target dari kombinasi baja Soviet dan kekuatan senjata barat milik Ukraina adalah Resimen Senapan Bermotor ke-1427 yang beroperasi di perbatasan utara dekat Sumy. Resimen ini memiliki sejarah yang beragam. Pada bulan Maret 2025, resimen ini terlibat dalam kemenangan Rusia karena tentara resimen ini berhasil masuk Vasilivka dan mengibarkan bendera Rusia. Putin pasti sangat menyukai itu. Mengibarkan bendera setara dengan kemenangan bagi pemimpin Rusia. Gambar dan video itu bisa dipakai untuk mendukung propaganda Rusia. Pendudukannya kali ini tampak nyata, namun yang jelas terlihat adalah ketidakmampuan resimen ini sejak saat itu.
Mungkin karena kehilangan banyak operator berpengalaman. Resimen 1427 mengalami momen memalukan hanya beberapa hari sebelum mereka mencoba menyerbu Rajivka. Setelah menerima perintah untuk meningkatkan serangan terhadap infrastruktur sipil Ukraina, para tentara dari Resimen 1427 mengambil drone serang Molnia II dan membidik dan mengenai kendaraan sipil di Gluskovo di Kursk. Resimen 1427 Rusia berhasil menjegal dirinya sendiri sebelum mencoba menyerang Rajivka. Serangan Ukraina menjadi penghinaan kedua bagi kelompok itu dalam kurang dari seminggu, menambah luka mereka. MiG-29. Ukraina baru saja menaburkan banyak garam untuk menghabisi semua pasukan Rusia. Resimen tersebut kehilangan posisi pengerahan utama yang terjadi di saat terburuk bagi Rusia. Garis depan di Rajivka praktis tidak berubah sejak bulan Maret, lapor media United 24. Rusia berniat untuk akhirnya membuat kemajuan, tetapi dalam sekejap upaya itu gagal karena senjata barat kembali membuktikan mampu menghantam Rusia di garis belakang. Mari kita bicarakan tentang kekuatan senjata itu sejenak. Apa yang diluncurkan Ukraina ke Rusia adalah gabungan dari GBU-39 dan ASM Hammer. Keduanya sudah lama dipakai di Ukraina dan ada alasannya. Senjata-senjata ini sangat menghancurkan. GBU-39 adalah amunisi berpemandu yang pada dasarnya memungkinkan pengiriman bom seberat 113 kg ke target hingga jarak 74 km. Bom ini agak mirip dengan bom luncur milik Rusia, hanya saja jauh lebih canggih. Angkatan Udara Amerika Serikat mengatakan bahwa satu sistem GBU-39 menggunakan pembawa pintar yang dapat membawa hingga 4 bom. Bisa diluncurkan dari ruang senjata internal maupun titik gantung eksternal. Bom-bom ini memakai GPS untuk menuju target dan bisa diluncurkan kapan saja, baik siang maupun malam dalam segala cuaca. Koordinat target dimasukkan ke GBU-39 sebelum peluncuran di darat atau udara. Opsi yang terakhir memungkinkan pilot dan kru mereka untuk bereaksi terhadap target baru yang muncul selama misi. Dengan harga $40.000 Amerika Serikat per unit, bom-bom ini tergolong murah dan kuat. Dan yang menarik, Ukraina berhasil meluncurkannya dari MiG-29. ASM Hammer adalah senjata yang serupa. Hammer adalah amunisi jarak jauh yang dapat ditembakkan di segala cuaca. Senjata ini juga modular, memberi petunjuk tentang apa sebenarnya ASM Hammer itu. Senjata ini bukan bom, melainkan kit yang dapat dikonfigurasi dan dipasang ke berbagai jenis bom tanpa pemandu, mengubahnya menjadi amunisi berpemandu presisi. Prancis telah membuat beberapa versi kit bom ini yang bisa dipasangkan ke bom seberat 125, 250, 500, dan 1000 kg. Ukraina kemungkinan memiliki kit untuk bom 250 kg dan mungkin juga untuk bom 1000 kg, karena ini adalah yang paling populer. Ada juga keterkaitan yang jelas dalam hal persediaan. Prancis berkomitmen mengirim 50-60 kit bom ke Ukraina setiap bulan. Baru-baru ini, Prancis memberi Ukraina izin memproduksi kit itu sendiri. Bom ASM Hammer memiliki jangkauan lebih dari 70 km. Berkat kombinasi sayap kecil dan motor roket padat dalam kipnya. Bom ini memakai GPS dan sistem navigasi inersia dengan probabilitas kesalahan melingkar sekitar 10 meter. Army Recognition melaporkan bom ini menghantam keras dan cepat, digunakan oleh beberapa negara seperti Prancis, India, Mesir, dan Kroasia, Qatar, Maroko, dan tentu saja Ukraina. Selain itu, seperti JBU-39, bom ASM Hammer dibuat untuk digunakan di pesawat barat termasuk F-16, Rafale, dan jet tempur Mirage 2000D, serta F-1. Namun, Ukraina kembali meluncurkannya dari MiG-29. Jawabannya terletak pada apa yang telah dibuat Ukraina dari MiG-29 itu sejak awal invasi Putin. Jet tempur era Soviet ini dianggap usang oleh Rusia. Tidak begitu, Ukraina membuktikannya. Tapi sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Ini wawasan yang ingin Anda lihat. Pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini dan mengaktifkan notifikasi. Kami kembali ke awal invasi Rusia. Sekitar 1 bulan setelah invasi, pada 27 Maret 2022, Global Defense Corps mengajukan pertanyaan yang ada di benak banyak orang. Mengapa Rusia belum menggunakan MiG-29-nya sebagai bagian dari pasukan invasi awal? Ini tentu bukan kasus di mana Rusia mencoba menahan aset udara canggihnya untuk digunakan nanti. Rusia menggunakan Su-34 dan Su-35 selama tahap awal invasi, bersama dengan pesawat yang lebih tua seperti Su-24 dan Su-25. Namun, MiG-29 memang tidak terlihat. Ada alasan logis di balik langkah ini saat itu. Ukraina memiliki armada MiG-29 besar, dengan 56 jet tempur tersisa sejak Ukraina masih bagian Uni Soviet. Rusia menilai mengirimkan pesawat sejenis ke pertempuran bukan ide bagus. Selain itu, pesawat tempur lain dari Rusia dinilai lebih baik. MiG-29 dianggap sudah ketinggalan zaman. Bahkan untuk standar Rusia, ini sudah tergolong gila. Banyak perangkat keras era Soviet yang digunakan negara itu melawan Ukraina. Ketidakhormatan terhadap pesawat tempur lama juga tampak dalam investigasi Februari 2009 yang menemukan bahwa sekitar 200 dari 291 MiG-29 yang dimiliki Rusia tidak layak terbang karena telah mengalami kerusakan. Pesawat-pesawat itu hanya ada untuk menggelembungkan jumlah angkatan udara Rusia meskipun tidak memiliki kemampuan tempur.
Ini memberitahu kita semua yang perlu kita ketahui tentang bagaimana Rusia memandang jet tempurnya sendiri. MiG-29 tidak cukup baik untuk Ukraina, rusak, usang, tidak layak pakai, dan jauh di bawah kekuatan udara Rusia di tempat lain. Namun, seperti sering terjadi di perang ini, Ukraina membuktikan Rusia salah dan menunjukkan bahwa negara yang benar-benar mampu berinovasi dengan dukungan sekutu-sekutunya dapat mengubah apa yang diyakini Rusia sebagai platform udara yang usang menjadi aset utama. Ukraina memahami pentingnya MiG-29 miliknya sejak awal invasi. Bisa dikatakan, Ukraina tak punya pilihan sebelum kedatangan pesawat barat yang baru terjadi beberapa tahun setelah invasi Putin. Namun argumen ini tak kuat jika dihadapkan pada laporan majalah pengamat militer September 2025 yang mengungkapkan bahwa Ukraina telah membeli jet tempur MiG-29 dari Azerbaijan karena negara Kaukasus tersebut telah mempensiunkan jet-jet itu dari dinas aktif. Ukraina juga menerima MiG-29 dari Polandia dan Slovakia selama perang, yang menunjukkan sesuatu yang penting kepada kita. Ukraina menghargai jet tempur ini, Rusia tidak. Ini sebagian berasal dari nilai MiG-29 sebagai aset pertahanan udara. Menurut Militarny, Ukraina memakai MiG-29 untuk misi pertahanan udara di seluruh negeri. Mungkin karena pesawat ini masih mampu menembak jatuh drone dan proyektil lain. Meski MiG-29 sudah usang, pesawat ini tetap jauh lebih cepat dari drone tipe Shahid terbaik, dan rudal udara ke udara yang bisa dipasang di jet itu dapat menghancurkan drone-drone tersebut dalam sekejap dengan ledakan api. Namun bukan seperti itu cara Ukraina menggunakan MiG-29. Mereka tepat di seberang perbatasan dari Sumy. Apa yang kita lihat dalam pelumpuhan upaya penyerangan resimen senapan bermotor ke 1427 adalah penggunaan MiG-29 sebagai aset serangan jarak jauh yang bisa menembakkan senjata barat, hal yang tak pernah diperkirakan Rusia dan tak bisa melakukan hal yang sama. Amerika Serikat dan Prancis tak akan mengirim GBU-39 dan ASM Hammer ke Rusia. Senjata itu hanya untuk Ukraina. Dan ini menjadi contoh lain dari kombinasi kecerdikan Ukraina dan kerjasama yang tampak jelas. Ukraina dan mitra-mitra baratnya telah bekerja keras untuk mengubah MiG-29 dan pesawat era Soviet lainnya menjadi jet yang bisa digunakan Ukraina untuk menghantam Rusia. MiG-29 yang mampu meluncurkan senjata barat bukanlah hal baru. Pada Mei 2024, Army Recognition melaporkan Ukraina memodifikasi jet tempur MiG-29 agar bisa membawa dan mengerahkan amunisi barat. Mereka bersama dengan stok Su-24 dan Su-27 milik Ukraina telah dimodifikasi sehingga bisa meluncurkan beberapa amunisi yang disediakan oleh Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Demikian laporan media tersebut pada saat itu. Bom ASM Hammer, JDAM buatan AS, dan Paveway 4 buatan Inggris disebutkan khusus. Senjata lain juga digunakan, sehingga setiap pesawat era Soviet perlu dikabel ulang agar kompatibel dengan senjata barat terbaru. Ukraina terus melakukan modernisasi MiG-29 yang sebelumnya dianggap usang oleh Rusia. Pada Januari 2026, Defense Express mengungkapkan bahwa MiG-29 Ukraina juga telah diadaptasi sehingga dapat meluncurkan rudal ERAM buatan Amerika. Ukraina akan bisa mengoperasikan pesawat yang dianggap usang itu setidaknya sampai 2030. Serangan memang harus dari jarak jauh, namun itu sudah cukup untuk Ukraina. Ini membuktikan efektivitas kombinasi MiG-29 dan senjata barat melawan Rusia. Apa yang harus dihadapi Rusia karena meremehkan jet tempurnya? Hanya MiG-29 yang dapat meluncurkan GBU-39. ASM Hammers dan lainnya memungkinkan Ukraina menghantam target terfortifikasi dari jarak puluhan kilometer. Bukan masalah besar kan? Mungkin itu masalah besar bagi kelompok penyerang di Tiokino yang baru dihancurkan oleh jet tempur yang dianggap usang oleh komandan mereka. Ukraina telah mengubah peninggalan era Soviet menjadi senjata modern yang teruji di pertempuran. Karena MiG-29 Ukraina dimodifikasi untuk jarak jauh, Rusia tak bisa berbuat apa-apa kecuali jika pilot Ukraina membuat kesalahan dengan masuk jangkauan pertahanan udaranya. Itu tidak terjadi, setidaknya tidak lagi sekarang. Ukraina telah menggunakan strategi bom luncur Rusia untuk melawan Rusia sendiri dengan menggunakan platform usang yang kini mendapatkan kehidupan baru. Meski begitu, Rusia tetap berharap mendapat hasil setelah serangan ini. Pada akhirnya, Ukraina pasti kehabisan senjata barat yang baru digunakan. MiG-29-nya, bukan? Itu mungkin benar untuk GBU-39. Amerika Serikat belum memberikan bantuan militer baru kepada Ukraina sejak 31 Maret. Pendekatan ini tampaknya tidak akan berubah. Itu tidak berarti GBU-39 tidak akan dikirim ke Ukraina. Namun, Ukraina atau mitranya harus membeli melalui inisiatif Pearl, bukan menerima donasi langsung. Situasi ASM Hammer berbeda dari yang kami sebutkan. Sekitar 50-60 unit masuk ke Ukraina tiap bulan. Ukraina kini berlisensi memproduksi bom Hammer sendiri. Segera, bom-bom berbahaya ini akan keluar dari jalur produksi Ukraina atau mungkin dari fasilitas di negara mitra untuk menjaga agar jalur tersebut tetap berada di luar jangkauan rudal Rusia. Namun, meski semua itu tidak terjadi, Ukraina memang hanya punya persediaan senjata barat yang terbatas. Rusia tetap tidak aman dari serangan jarak jauh yang dilancarkan MiG-29 yang telah diperbarui. Kenapa?
satu kata. Privnyufach memang sulit diucapkan, tapi kata ini menghancurkan harapan Rusia bahwa Ukraina akan kehabisan bom berpemandu untuk menghancurkan pasukan Rusia yang hendak menyerbu Rajivka bersama dengan begitu banyak target lainnya. Kata ini kira-kira berarti penyeimbang atau penyamarata yang mencerminkan cara Ukraina memandangnya. Privnyufach adalah senjata, ini adalah respons Ukraina terhadap bom kendali Rusia, serta senjata yang bisa mereka produksi jika pasokan bom kendali barat habis. Dengan biaya sepertiga dari JDAM ERAS, penyeimbang ini bisa dipasang pada hulu ledak 250 kg dengan persiapan yang hanya memakan waktu 30 menit atau kurang. Senjata ini dibuat dari awal untuk menyerang target Rusia di belakang garis musuh dengan pesawat seperti MiG-21. Ini pada dasarnya adalah versi bom luncur Ukraina, walaupun sudah ditingkatkan dengan algoritma panduan modern yang meningkatkan akurasi dan kemungkinan membuatnya agak tahan terhadap peperangan elektronik. Kalau ini terdengar familiar soal GBU-39 dan ASM Hammer, namun equalizer bisa digunakan siang atau malam dalam cuaca apapun, dan Ukraina telah melakukan hal itu. Pada tanggal 24 Juni, media United 24 melaporkan equalizer meluncurkan serangan pertama ke posisi garis depan Rusia. Ukraina telah memulai dengan langkah kecil, menggunakan bom berpemandu baru untuk menyerang parit. Kemungkinan besar mereka kini menyasar target lain dengan senjata yang kita tahu pasti bisa diluncurkan dari Su-24 dan sangat mungkin juga cocok untuk jet tempur era Soviet Ukraina lainnya maupun jet tempur barat. Jadi tidak, Rusia tak akan ada jeda dari bom berpemandu Ukraina, baik itu senjata barat maupun bom rancangan Ukraina sendiri. Mereka akan terus berdatangan. Seperti terlihat pada kegagalan serangan Rajivka, MiG-29 yang dianggap usang oleh Rusia tetap jadi platform utama peluncuran. Sebuah monster telah lahir. Perpaduan kekuatan dan logam Soviet Barat. Rusia tak punya jawaban dan tak bisa berbuat apa-apa saat ancaman ini terus berkembang. Ukraina terus mencari cara baru untuk melukai Rusia. Ukraina kembali melakukannya lebih awal di bulan Juli dengan menyerang pesawat Rusia di Crimea, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan ini melibatkan drone, serangan amfibi jenis baru, dan penggunaan penyelam tempur. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, kami punya video yang tepat untuk Anda tonton berikutnya. Dan jika Anda menikmati video ini, kami sangat senang jika Anda bergabung bersama kami di The Military Show. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan apa yang akan kami hadirkan selanjutnya. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton.